pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan yang menjadi suri tauladan dan uswatun hasanah bagi kita semua. Melalui mimbar yang mulia ini, Habib mengajak pertama kepada diri Habib sendiri dan umumnya kepada jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Sidang salat Jumat rahimahumullah, saat ini kita berada di bulan Rajab. Kita senantiasa berdoa dan berusaha semoga di bulan ini kita mendapatkan berkah. Giat beribadah untuk bersiap dan menyambut bulan suci Ramadan nanti. Bulan Rajab adalah satu di antara 4 bulan yang mulia. Bulan Rajab adalah bulan yang penting untuk kita perhatikan. Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW dalam menegaskan hal ini baik dalam Al-Quran maupun hadisnya. Yang pertama, kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan yang keempat itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka telah memerangi kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir dari kalangan sahabat, menyatakan bahwa umat Islam dilarang berbuat aniaya atau melakukan kezaliman sepanjang 12 bulan, terutama di 4 bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Berbuat durhaka di bulan yang mulia ini akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Sebaliknya, berbuat ketaatan di dalam bulan-bulan mulia ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Imam Izzuddin bin Abdussalam, tokoh yang mendapatkan gelar Sultan yang para ulama, dalam kitab tafsirnya menegaskan bahwa 4 bulan mulia ini disebut sebagai bulan haram atau Ashhurul Haram dikarenakan besarnya dosa ketika kita melakukannya di bulan-bulan ini. Dalam kajian bahasa dalam kitab Lisan Al-Arab karya Ibnu Mundhir menjelaskan bahwa kata Rajab itu berasal dari kata kerja Rajabah, semakna dengan kata kerja Abahu wa Allah, yang artinya mengagungkan dan memuliakan. Bulan ketujuh dalam bulan kalender Hijriah ini dinamakan dengan Rajab karena sedari dulu bulan ini adalah bulan yang diagungkan dan dimuliakan. Dalam tradisi masyarakat jahiliyah Arab tidak akan dilakukan peperangan pada bulan ini. Suara pedang tidak akan diperdengarkan, pedang disarungkan, tidak akan berkunus, sepanjang bulan akan terasa sunyi dari gemuruh peperangan. Karena hal ini, bulan Rajab itu juga disebut sebagai bulan tuli, bulan yang sunyi tanpa suara pedang peperangan.
untuk mengisi dan mengagungkannya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. An Abi Bakr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna az-zamana qad istarara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard as-sana 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana adanya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan waktu 1 tahun, terdiri dari 12 bulan dan ada 4 bulan diantaranya yang disebut sebagai bulan haram atau bulan yang mulia. 3 bulan mulia yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan bulan Rajab Mudhar, bulan di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ada 2 penjelasan penting dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari terkait dengan hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini menjadi respons dari baginda Nabi Muhammad SAW terhadap kebiasaan sebagian masyarakat Arab yang sering menggonta-ganti urutan bulan yang mulia. Mereka menggantinya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Di bagian awal hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa peredaran dalam 1 tahun itu berputar sebagaimana adanya, tidak dibolak-balik sesuai dengan kepentingan apapun. Di satu sisi, Islam menerima adanya tradisi dari orang-orang Quraisy memuliakan dan mengagungkan bulan-bulan haram ini, dan di sisi lain juga Islam mengkritisi kebiasaan yang menggonta-ganti urutan bulan yang mulia. Kemudian yang kedua, dalam matan hadis ini, bulan Rajab disebutkan sebagai bulan Rajab Mudhar. Maksudnya adalah bulan Rajabnya Bani Mudhar. Di era itu suku Mudhar dikenal sebagai suku atau golongan yang paling bersungguh-sungguh di dalam memuliakan bulan Rajab, sehingga Rajab itu beridentikan dengan kabilah Mudhar. Meskipun tentunya bulan Rajab itu berlaku untuk semua suku ataupun golongan, tapi Nabi baginda Nabi Muhammad SAW mengapresiasi tradisi kabilah Mudhar dalam menyambut bulan Rajab. Sidang salat Jumat rahimahullah dalam karyanya yang berjudul Fadailul Awqat, Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwa salah satu bentuk amaliyah di bulan Rajab itu adalah berpuasa. Memperbanyak puasa di dalam bulan ini adalah masuk sunnah Nabi. Sunnah sebagaimana kesunahan memperbanyak puasa di 3 bulan-bulan mulia yang lainnya. Di dalam salah satu riwayat, Sa'id bin Jubair pernah ditanya terkait dengan puasanya Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. Mendengar pertanyaan ini, Sa'id bin Jubair meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak puasa di bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Di dalam riwayat lain, salah satu sahabat pernah menghadap Nabi Muhammad SAW. Sahabat tersebut kelihatan kurus dibanding dengan tahun sebelumnya. Sebabnya adalah puasa yang terus-menerus, hanya makan di malam hari. Lalu Nabi Muhammad SAW lantas menyatakan bahwa puasa sepanjang tahun itu seperti termasuk menyiksa diri. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk berpuasa di bulan Ramadan dan puasa sunnah 1 hari di bulan lain. Mendengar hal itu, sahabat ini minta untuk ditambah. Tidak hanya dibolehkan puasa sunnah sehari, 2 atau 3 hari dalam setiap bulannya. Karena itu
baginda Nabi Muhammad SAW menambahkan kepada sahabat tadi untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Sanad hadis ini sahih, terdapat dalam Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Al-Baihaqi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tamhidul Rajab bima warada fi syahr Rajab menyatakan bahwa hadis ini adalah dasar dari sunnah berpuasa di bulan Rajab. Sidang sholat Jumat rahimakumullah, terakhir jika kita renungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang ada telah kita bacakan tadi, setidaknya ada 3 hikmah dan inspirasi yang dapat kita petik. Pertama, Islam menekankan umatnya untuk menaruh perhatian terhadap keberadaan waktu. Terdapat waktu-waktu mulia, karena itu sudah selayaknya kita memiliki perhatian terhadap ketepatan waktu. Perhatian Al-Quran dan hadis terkait dengan bulan-bulan mulia ini, satu dan antaranya adalah bulan Rajab, tidak lain adalah memberikan pesan penting bagi umat Islam untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terbiasa dengan tepat waktu, dan memiliki budaya disiplin. Kemudian yang kedua, ayat dan hadis ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa Islam sangat adaptif terhadap tradisi. Andai kata ada selama tradisi itu baik, maka itu layak untuk dilanjutkan. Andai kata pun ada satu dua hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu perlu diluruskan. Tidak serta-merta ditolak dan dimatikan. Kemudian Islam datang untuk meluruskan dan menyempurnakannya. Dari konsep dari 4 bulan mulia ini sudah ada di era zaman jahiliyah. Islam datang bukan untuk menghapusnya, tetapi mengisinya dengan semangat beribadah. Tentu saja semangat beribadah ini tidak boleh dilakukan berlebihan. Kemudian yang ketiga, ayat Al-Quran dan hadis yang telah kita bacakan tadi itu memberikan spirit dan untuk berbuat baik, yang salah satu bentuknya adalah berpuasa. Puasa akan banyak menimbulkan dampak positif, baik secara personal maupun komunal. Puasa dapat mengasah rasa empati, mengekang ego diri, dan momen penting untuk refleksi. Masing-masing dari kita dapat secara intim berdialog dengan hawa nafsunya, menentukan tujuan hidupnya, dan menguatkan orientasi hidupnya. Bahwa hidup tidak serta-merta mengejar kenyangnya perut saja. Lebih dari itu, hidup adalah kesempatan emas untuk menyiapkan kehidupan akhirat, kehidupan pasca kematian. Sidang sholat Jumat rahimakumullah dijelaskan lebih lanjut bahwasanya Allah menegaskan pesan-pesan yang kuat bagi umat muslim untuk meningkatkan amal dan menjauhi maksiat di bulan Rajab. Sebagaimana dalam potongan ayat surah At-Taubah ayat 36 tersebut, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu berlaku zalim dalam menyelenggarakan bulan-bulan itu terhadap diri kamu sendiri. Di sini jelaskan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bulan Rajab adalah tempat berlatih bagi umat muslim untuk menunaikan amalan-amalan mulia dan akan dijanjikan untuk dilipat gandakan pahalanya. Pada bulan ini pun umat muslim dapat meningkatkan ibadah dengan menunaikan ibadah puasa sunnah. Adanya hadis-hadis yang terkait dengan puasa di bulan haram atau puasa di bulan yang mulia ini, silahkan tingkatkan puasanya. Boleh puasa Senin Kamisnya ataupun puasa Nabi Daudnya dan lain sebagainya. Dalam terkait dengan hadis-hadis yang mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab, itu kebanyakan adalah hadis-hadis palsu dan bahkan dan juga hadis-hadis yang lemah yang tidak bisa kita pakai. Yang ada hanyalah
dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab. Hadis yang kita bacakan tadi itu adalah hadis-hadis ya, yang sahih terkait dengan keutamaan berpuasa di dalam bulan Rajab. Jika ada mungkin dari sebagian kita yang menemukan atau mendapatkan berita di media sosial terkait dengan adanya kekhususan puasa di bulan Rajab, ada puasa 1 hari atau 3 hari dan sebagainya, yang menjanjikan akan adanya terhindar dari api neraka dan sebagainya, itu kebanyakan adalah hadis-hadis palsu ataupun hadis dhaif yang tidak bisa kita gunakan sebagai dalil dari puasa di bulan Rajab. Yang ada adalah memperbanyak puasa atau ibadah selama di bulan Rajab. Sidang salat Jumat rahimakumullah, semoga angkat kita semua senantiasa di dalam lindungannya, dan mudah-mudahan di bulan Rajab yang mulia ini kita bisa memperbanyak ibadah sebagaimana dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان له من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله. يا نبي السلام عليك يا رسول